Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Pratama, NIM A1A019066. Di video kali ini saya akan membahas tentang perencanaan laba jangka pendek. Yuk kita langsung saja ke materinya. Apa itu laba? Laba-laba? Oh, bukan. Ya, seperti yang kita tahu, tujuan utama suatu perusahaan pada umumnya adalah ingin memperoleh laba yang sebesar-besarnya dengan biaya seminim mungkin. Hal itu ditujukan untuk kelangsungan hidup perusahaan mereka di masa yang akan datang. Nah, laba sendiri merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan, atau bisa kita anggap itu laba adalah pendapatan bersih yang dihitung dari pendapatan kotor, atau bisa dibilang keuntungan kotor dikurangi dengan biaya-biaya yang ada seperti biaya variabel, biaya tetap, maupun biaya-biaya lainnya. Ya, selanjutnya ada perencanaan laba. Apa sih perencanaan laba? Perencanaan laba itu merupakan proses perencanaan keuangan yang sangat penting bagi perusahaan. Kenapa sih? Karena dengan perencanaan ini, manajer keuangan dapat menentukan aktivitas perusahaan untuk mencapai target laba yang sudah ditentukan. Biasanya target ini bisa berupa dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk kuantitas produk. Ya, bisa kita lihat ada 5 parameter yang membantu kita dalam perencanaan laba jangka pendek. Apa saja? Yang pertama ada impasse atau break even. Yang kedua ada margin of safety. Yang ketiga shutdown point. Yang keempat ada degree of operating leverage. Dan yang terakhir ada contribution margin. Nah, mari kita bahas satu-satu. Parameter yang pertama ada impasse. Parameter ini memberikan informasi tingkat penjualan suatu usaha yang labanya sama dengan 0. Parameter ini juga memberikan informasi kepada manajemen dari jumlah target pendapatan penjualan yang dianggarkan, berapa pendapatan penjualan minimum yang harus dicapai agar usaha perusahaan tidak mengalami kerugian. Berikut ini adalah rumus dari impasse atau break even. Yang pertama, apabila dinyatakan dalam rupiah penjualan, impasse atau break even dapat dinyatakan menjadi biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel persatuan dibagi harga jual persatuan, atau juga bisa dinyatakan biaya tetap dibagi contribution margin ratio. Yang kedua, apabila dinyatakan dalam kuantitas penjualan, impasse atau break even sama dengan biaya tetap dibagi harga jual persatuan dikurangi biaya variabel persatuan. Parameter yang kedua ada margin of safety. Parameter ini memberikan informasi tentang berapa penurunan maksimal dari suatu pendapatan atau volume penjualan suatu perusahaan agar tidak menderita rugi. Adapun rumus dari margin of safety ini adalah margin of safety sama dengan pendapatan penjualan dikurangi impasse dibagi pendapatan penjualan dikali 100%. Nah, parameter selanjutnya itu ada shutdown point. Parameter ini memberikan informasi yang mengharuskan suatu usaha ditutup karena pendapatan penjualannya hanya dapat menutupi biaya tunainya saja. Atau bisa dibilang suatu usaha tersebut sudah tidak lagi menghasilkan laba. Nah, adapun rumus shutdown point adalah shutdown point sama dengan biaya tunai dibagi contribution margin ratio. Parameter keempat ada degree of operating leverage. Parameter ini memberikan informasi tentang persentase perubahan laba bersih akibat perubahan pendapatan penjualan. Nah, rumus dari degree of operating leverage sendiri itu
bisa didapat dari contribution margin ratio dibagi laba bersih. Yang kelima ada contribution margin. Parameter ini memberikan informasi kemampuan suatu produk untuk memberikan kontribusi berupa laba setelah dikurangi biaya variabel. Adapun rumus dari contribution margin sendiri adalah pendapatan penjualan per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung soal perencanaan laba jangka pendek, kali ini saya akan menyajikan sebuah contoh kasus berdasarkan kunjungan saya di sebuah UMKM. Berikut ini biaya variabel pada UMKM tersebut selama sebulan, yaitu pada bulan Oktober 2021. Bisa dilihat di situ ada bahan baku utama berupa tepung tapioka, dan ada juga informasi mengenai jumlah serta harganya. Ada juga bahan penolong berupa tepung terigu, gula, pemanis buatan, ada garam, pewarna, dan juga kelapa parut. Total biaya bahan baku dari UMKM tersebut adalah sebesar Rp7.317.000. Selanjutnya masih di biaya variabel, yaitu ada biaya bahan pelengkap. Ada plastik pembungkus, mika, isi strapless, dan gas dengan total sebesar Rp1.875.000. Apabila di total biaya variabel sebesar Rp9.192.000. Setelah biaya variabel, kita juga menghitung biaya tetap di UMKM tersebut. Yang pertama ada biaya penyusutan. Biaya penyusutan sendiri dihitung melalui nilai perolehan alat dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Nah, pada UMKM tersebut ada biaya penyusutan panci, kompor, loyang, dan peralatan lainnya. Selain itu ada juga biaya tunai, yaitu berupa listrik, air, dan biaya tenaga kerja. Dan apabila ditotal antara biaya penyusutan dan biaya tunai itu berjumlah Rp4.098.950 dengan biaya tunai sejumlah Rp4.066.250. Pendapatan penjualan pada UMKM tersebut selama sebulan yaitu bisa dirinci sebagai berikut. Untuk volume produksi per bulan itu rata-rata sekitar 9.000 bungkus. Dan harga jual per bungkusnya sendiri adalah Rp2.000. Maka target pendapatan per bulan dari UMKM tersebut diperkirakan sebesar Rp18 juta. Berikut ini adalah laporan rugi laba proyeksian dari UMKM tersebut pada bulan Oktober 2021. Seperti yang kita ketahui tadi, pendapatan penjualannya berjumlah Rp18 juta dan dengan rasio tentunya 100%. Dan biaya variabelnya sendiri sebesar Rp9.192.000 dan rasio terhadap pendapatan penjualannya adalah 51,1%. Dan seterusnya ada laba kontribusi, biaya tetap, dan laba bersih. Laba bersihnya sendiri sebesar Rp4.709.050 dengan rasio 26,2% terhadap pendapatan penjualan. Setelah membuat laporan tersebut, kita melakukan perhitungan menggunakan parameter. Yang pertama adalah parameter impas atau break even. Dihitung melalui biaya tetap dibagi rasio laba kontribusi dan hasilnya adalah Rp8.376.601. Nah, dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan yaitu
Agar perusahaan tidak mengalami kerugian, maka perusahaan harus dapat mencapai pendapatan penjualan minimum sebesar Rp8.376.601 dan perusahaan akan memperoleh keuntungan jika menjual sampai di atas titik impas tersebut. Selanjutnya menggunakan parameter margin of safety. Setelah dihitung, margin of safety dari UMKM tersebut yaitu sebesar 53,46%, yang artinya perusahaan dapat menurunkan target penjualan maksimum tidak lebih dari 53,46% atau sebesar Rp9.623.399. Jika penurunan target pendapatan penjualan sedikit di atas 53,46%, maka akan menderita kerugian. Yang ketiga, kita menghitung menggunakan parameter shutdown point. Setelah dihitung, seperti yang bisa kita lihat, shutdown point dari UMKM tersebut sebesar Rp8.309.775, yang artinya jika pendapatan penjualan kurang dari Rp8.309.775, maka perusahaan secara ekonomis tidak pantas untuk dilanjutkan. Karena pendapatan penjualan di bawah jumlah tersebut akan mengakibatkan perusahaan tidak mampu membayar biaya tunai. Yang keempat, ada perhitungan menggunakan parameter degree of operating leverage. Setelah dihitung, degree of operating leverage dari UMKM tersebut sebesar 1,87, yang artinya setiap kenaikan pendapatan penjualan 1 kali 1%, maka akan menyebabkan kenaikan laba bersih sebesar 1,87 kali. Yang terakhir ada perhitungan menggunakan parameter margin contribution atau laba kontribusi per unit. Jadi dihitung dengan cara laba kontribusi dibagi volume produksi, yang hasilnya adalah sebesar Rp978,67, dengan artian setiap satu produk mampu memberikan laba kontribusi per unit sebesar Rp978,67. Berikut ini ada cuplikan dari kegiatan di UMKM tersebut. Selamat menonton. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.